Kak, perkataan Kim terjeda saat pria yang berjalan mendekatinya kini memeluk dirinya begitu erat. Tubuh Kim menegang saat mendengar bisikan pria yang sangat ia kenal itu. "Syukurlah kau tidak apa-apa, adik kecilku," ucap pria tersebut tanpa sadar, karena rasa khawatirnya ia tidak menyadari dirinya sekarang yang mengungkapkan jati dirinya sendiri. Kim melepaskan rangkulan pria yang dia kenal sebagai bawahannya itu. Kim menatap pria tersebut dengan dahi mengerut dan tatapan jelinya menelisik wajah pria tersebut. "Astaga, ini tidak mungkin," lirih Kim saat menemukan apa yang ia cari. Sebuah tanda di bawah telinga pria itu. "Kakak," lirih Kim tanpa suara dan menutup mulutnya dengan memakai kedua tangannya. Kim mundur 2 langkah atas fakta yang diketahui saat ini. "Iya, ini aku Lari, kakak kecil kesayanganmu peri kecilku," sahut Lari dengan mata berkaca-kaca. "Ini tidak mungkin, jadi kau kakakku?" tanya Kim dengan wajah tidak percaya. Ternyata sang kakak selama ini berada di dekatnya dan seringkali menghabiskan waktu bersama kakaknya dalam pekerjaan. Kim menggeleng pelan, ia belum percaya atas apa yang ia lihat saat ini. "Kimbi," panggil pria itu lirih. Tangis Kimberly meledak saat mendengar panggilan kesayangan kedua orang tuanya dan juga panggilan kesayangan sang kakak. Ini nyata, ya, ini nyata dan pria ini adalah kakaknya yang tidak diketahui kabarnya. Kakak yang selalu ia rindukan, kakak yang begitu menyayanginya dan kakak yang selalu menjaganya kemanapun ia pergi. Maka sang kakaklah yang menjadi pengawas kesayangan. Dan ternyata selama ini kakaknya sudah berada di sisinya. "Kimbi," panggil Lari kembali dengan air mata yang membanjirinya wajah rupawan pria itu. "Kakak, Lari," cicit Kim. Kim menghapus air matanya lantas mendekat ke arah Lari dan memeluk pria yang begitu ia rindukan. Pria yang merupakan cinta keduanya. Setelah cinta pertama, ia beristirahat kepada sang Dedi, pria yang selalu memanjakan, membelanya dan menjaganya. "Kakak," lirih Kim, dipelukan sang kakak. "Iya sayang, ini aku kakakmu," sahut Lari dengan pelukan yang begitu erat di tubuh sang adik. Terciptalah suasana haru di antara kakak dan adik itu di tempat sang musuh. Mereka berdua saling berpelukan dengan diselingi tangisan yang begitu memilukan, tangisan kebahagiaan dan kelegaan di antara kedua adik kakak itu. Perlihatkan. Jenny menyusut air mata di balik kacamata bulatnya. Ia juga ikut terharu atas pertemuan kembali di antara dua saudara yang berpisah. Sementara Nyonya Carol yang melihat dua saudara itu bertemu kembali merasa senang. Bukankah itu berarti ia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan selama ini melalui dua saudara itu? Dengan diam-diam Nyonya Carol berusaha melepaskan ikatan di kedua tangannya menggunakan sebuah pisau daging yang Kim tancapkan di telapak tangannya. Nyonya Carol menahan jeritan saat mencabut pisau tersebut menggunakan mulutnya. Hanya air mata kesakitan yang terlihat menggenang di kelopak matanya. Nyonya Carol melirik ke arah Kim dan Lari yang masih saling berpelukan. Ia berusaha membuka tali di tangannya sambil melirik ke arah Kim dan Lari. Senyum liciknya nampak ketika satu tali mampu ia lepas. Selanjutnya Nyonya Carol membuka ikatan satunya dengan mudah. "Berhasil," gumamnya pelan. Ia lalu menoleh ke arah sang putri yang terlihat tak sadarkan diri. Nyonya Carol menoleh sekilas ke arah Kim dan Lari. Setelah itu kembali menoleh ke arah sang anak. Nyonya Carol mencoba membangunkan putrinya itu dengan menepuk pipi Clara pelan. "Clara, bangunlah nak," bisik Nyonya Carol. "Clara," bisik Nyonya Carol geram. "Mommy," sahut Clara pelan. "Bangunlah, kita keluar dari sini," ucap Nyonya Carol sambil berbisik. Clara tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengangguk patuh, mengikuti sang mommy yang merangkak pelan ke arah pintu rahasia di ruangan itu. Nyonya Carol ingin segera menghubungi suaminya yang berada di Jepang untuk membantunya dan menangkap dua kunci penting untuk mengantar mereka untuk menemukan harta karun. "Cepatlah, Clara," sentak Nyonya Carol kepada putrinya yang terlihat meringis sakit di area perutnya. Mereka berdua tidak menyadari kalau 3 orang di belakangnya sedang menatap mereka sinis. Kim meraih kursi kayu yang digunakan Nyonya Carol tadi. Kim dengan perasaan penuh amarah mengangkat kursi tersebut dan melemparkan ke arah Clara.
Prang. Kursi kayu itu pun mendarat dengan indah dan tanpa hambatan di tubuh rapuh Clara, membuat gadis itu kembali tak sadarkan diri dengan keadaan mengenaskan. Dengan cairan merah keluar dari kepala gadis itu. Nyonya Carol membeku dan membelalakkan matanya, melihat dengan kepala sendiri sang putri terkapar dengan keadaan mengenaskan. "Clara," teriak Nyonya Carol histeris. Wanita dengan usia setengah abad itu mendekati sang putri yang terkapar lemah di lantai. Belum ia sampai ke dekat sang putri, sebuah tangan lentik menarik rambut panjangnya kuat dan menariknya ke tengah-tengah ruangan tersebut. Sementara Larry melakukan panggilan kepada seseorang di seberang sana dengan mode video call. Mode videonya diarahkan ke arah Kim yang sedang memberikan siksaan kepada Nyonya Carol, seperti yang mereka lakukan kepada kedua orang tua Kim dan Larry. Larry tersenyum ketika seseorang menjawab panggilannya dan terdengar suara erangan di seberang sana. "Cih, pria menjijikan," ujar Larry menyapa pria parubaya di seberang sana. "Siapa yang kau maksud menjijikan, sialan?" Hardik pria dengan usia setengah abad lebih itu. Larry merasa jijik saat indera pendengarannya diusik oleh suara laknat di seberang sana. "Ternyata selain menjijikkan, Anda juga seorang bajingan," kekeh Larry. "Apa maksudmu, sialan? Dan siapa diri kau?" teriak pria di seberang sana dan menatap ponselnya. Carol, Clara?" Pria di seberang sana terdengar membeo. "Bagaimana, Tuan Lincoln? Apa kau suka kejutan yang kuberikan?" Setelah Larry menyadarkan Tuan Lincoln dari rasa terkejutnya. "Apa yang kalian lakukan pada keluargaku?" Terdengar teriakan dan wajah geram. "Memberikan balasan setimpal pada kalian," sahut Larry dengan tersenyum devil. "Siapa kalian?" "Lepaskan mereka, sialan," bentak Tuan Lincoln. "Kami tidak akan melepaskan mereka sebelum nyawa mereka pergi," ujar Larry dingin. "Lepaskan istri dan anakku, brengsek!" Teriakan dan amukan terdengar di seberang sana. "Hei, lepas mereka!" Terdengar suara frustrasi dari Tuan Lincoln. "Lihatlah anakmu, Tuan Lincoln." Larry mendekatkan ponselnya ke arah Clara yang dalam keadaan sekarat. "Princess," sentak Tuan Lincoln melihat keadaan putri kesayangannya. "Daddy," lirik Clara lemah. "Putriku sayang." "Daddy, Clara, sudah tidak kuat lagi." "No sayang, bertahan. Daddy akan segera ke sana menolong kalian." "Clara sudah tidak kuat, Dad." "Sayang, kau putra dari Lincoln yang berani dan kuat. Jadi Daddy mohon kuatlah, sayang." Terdengar lirihan kesedihan di seberang sana. Daddy, Clara sudah tidak kuat, Dad." "Clara, no sayang. Jangan tinggalkan Daddy. Bertahanlah, sayang. Putri Daddy, tunggu, Daddy akan datang." "Nah," racau Tuan Lincoln. Sedangkan Clara sudah tidak dapat bangun lagi dan bergerak. Nyawanya sudah pergi meninggalkan raga gadis itu. Tuan Lincoln berteriak histeris. Pun Nyonya Carol, kedua orang tua itu berteriak atas kehilangan putri sematawayang mereka. "Clara," teriak Tuan Lincoln histeris. Kim dan Larry tersenyum puas atas jeritan kehilangan pasangan suami istri itu. Akhirnya mereka bisa merasakan apa yang keduanya rasakan dulu, kehilangan orang tercinta tepat di depan mata mereka. Kim dan Larry merasakan ini belum cukup. Ia ingin membuat mereka merasakan kehilangan lagi. Mereka akan membuat pasangan ini hancur. Aku akan menghabisi kalian semua," pekik Tuan Lincoln. "Aku akan membuat kalian membayar mahal atas apa yang kalian lakukan pada keluargaku." "Kami menunggu Anda, Tuan Lincoln. Tapi sebelum itu lihatlah apa yang akan kami lakukan pada istrimu ini," ujar Kim dingin menghadapkan wajahnya ke arah kamera dengan menarik rambut Nyonya Carol ke belakang dan sebuah benda tajam Kim letakkan di leher Nyonya Carol. "Lepaskan istriku, Jalang." "Tidak, sebelum nyawa masih ada. Dan malam ini Anda akan menyaksikan kehancuran kedua orang kesayanganmu," sahut Kim dingin. Teriak Nyonya Carol ketika Kim menggores kecil kulit wajahnya. "Carol," teriak Tuan Lincoln. Sayang," lirih Nyonya Carol. Kembali teriakan Nyonya Carol terdengar. Kim lagi-lagi melukai wajahnya. "Rasakanlah apa yang kami rasakan dulu, Tuan Lincoln. Perasaan kehilangan," sela Larry dengan tatapan membunuh. "Setelah istrimu, maka kau akan menjadi korban kami. Brengsek, aku akan menghabisi kalian semua. Maka lakukanlah sebelum kami datang menghabisimu." Kim yang sudah merasa jengah dan muak, ia lantas menggores leher Nyonya Carol dengan dalam,
sehingga wanita setengah abad itu merenggang nyawa dengan cairan merah mengalir dari leher panjangnya. Tuan Lincoln terlihat tidak dapat berkata-kata di seberang sana saat menyaksikan pembantaian keluarganya. Carol, Clara, teriak Lincoln histeris. Kim dan Larry merasa puas atas pembalasan dendam mereka. Jenny hanya bergedik melihat aksi mengerikan adik kakak ini. Ia juga merasa lega atas pertemuan dua kakak adik tersebut. Okusan,